Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa, para simpatisan, para penonton setia dalam Ramadan Pondok Pesantren Al-Mawardi. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberkahan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kembali pada tahun ini. Yang kedua kalinya, marilah kita haturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliaulah yang telah mengangkis kita, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah dengan adanya agama Islam dan iman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang mana ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang mana artinya ialah Allah menganjurkan kepada umatnya, kepada hambanya untuk melaksanakan salat tahajud, salat malam. Karena salat tersebut suatu kesunatan dan juga suatu kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menegaskan terkait salat tahajud ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat malam atau salat tahajud, Allah akan memberikan 9 kemuliaan bagi orang tersebut. Jadi, marilah kita selaku umat Rasulullah, selaku hambanya Allah, marilah kita laksanakan salat tahajud, laksanakan salat malam karena hal tersebut suatu kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu tema yang mana tema tersebut ialah keutamaan bagi ahli tahajud ataupun keutamaan bagi orang-orang yang rajin salat tahajud. Yang mana demikian ada 5 keutamaan bagi orang ahli tahajud. Yang pertama itu, orang yang ahli tahajud itu akan diangkat, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah kelak di akhirat. Jadi, janganlah khawatir bagi orang yang ahli tahajud. Mengapa? Karena orang ahli tahajud itu akan diangkat, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah nanti kelak di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli tahajud itu akan dibukakan itu rezekinya oleh Allah. Sehingga orang yang ingin mudah rezekinya, orang yang ingin mudah semua urusannya, maka laksanakanlah salat tahajud. Mengapa? Oleh Allah akan dibuka, akan dimudahkan rezekinya oleh bagi orang-orang yang ahli tahajud. Yang kedua. Dan yang ketiga itu, orang yang ahli tahajud itu akan dekat dengan Allah. Mengapa? Orang tahajud itu kan masyarakat tahajudnya di waktu malam. Waktu malam itu suatu kesepian. Sehingga kita dengan melaksanakan tahajud itu akan dekat langsung dengan Allah. Akan langsung menuju kepada Allah. Karena keadaan sepi. Tidak ada yang ganggu. Yang ketiga. Yang keempat. Orang tahajud itu akan dihapus segala dosanya. Dan akan dijauhkan dari kemaksiatan, dari kemungkaran. Jadi bagi kita ingin jauh, ingin menghapus dosa kita, dan kita ingin jauh dari kemaksiatan, maka lakukanlah salat tahajud. Karena Allah akan menjaga dan menghapus orang-orang yang ditahajud, menghapus dosanya dan menjaga dari kemaksiatan. Oleh Allah akan dijaga. Dan yang terakhir, keutamaan yang terakhir itu ialah orang yang tahajud itu akan diberikan cahaya oleh Allah kelak di akhirat. Jadi
Suatu nanti ketika hari kiamat, ketika berkumpul di padang mahsyar, kita orang-orang itu akan dikumpulkan dengan kelompoknya. Kelompok duha akan berkumpul dengan kelompok duha. Kelompok para azan, para tukang azan akan berkumpul dengan tukang azan. Dan yang tahajud akan dikumpulkan dengan tahajudnya. Orang tahajud itu akan diberikan istimewaan, ialah diberikan cahaya oleh Allah kelak di akhirat ketika berkumpul di padang mahsyar yang terakhir. Jadi ada 5 keistimewaan orang-orang yang ahli tahajud. Dan kesimpulan dari pembahasan saya kali ini, mari kita laksanakan sholat tahajud. Mari kita laksanakan sholat malam. Janganlah kita lalai untuk melaksanakannya. Karena sholat tahajud itu sebuah kesunatan dan sebuah keistimewaan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita laksanakan sholat tahajud. Janganlah kita malas untuk melaksanakannya agar kita mendapatkan keistimewaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari pembahasan saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, itu murni dari kebodohan saya, dan apabila ada kebenaran, itu adalah murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.